Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yiyun Bayinah, mahasiswi program studi perbankan syariah semester 2 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Hubungan Agama dan Negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diskurs mengenai hubungan agama dan negara sebenarnya terjadi dalam realitas sejarah yang panjang dan juga menjadi suatu pokok pembahasan yang serius. Dalam politik ketatanegaraan Islam terdapat 3 paradigma mengenai hubungan agama dan negara. Di antaranya, yang pertama, berpandangan bahwa agama dan negara itu satu dan saling keterkaitan, di mana negara menjadi lembaga politik dan juga agama sekaligus. Nah, yang kedua itu bersifat interdependen, berpandangan bahwa agama dan negara itu memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik seperti apa? Jadi gini, agama membutuhkan negara, karena dengan negara, agama bisa berkembang. Begitu pula dengan negara membutuhkan agama, karena dengan agama, negara bisa berkembang, terutama dalam segi etika dan moralnya. Yang ketiga, bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak bahwa agama dan negara itu saling berhubungan, dan tidak ada diskriminasi agama ke dalam suatu bentuk negara tertentu. Gitu. Hubungan agama dan negara dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara atas dasar ketuhanan yang Maha Esa serta penempatan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dalam Pancasila itu memiliki beberapa makna. Di antaranya, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan. Loh, mengapa sih Pancasila itu lahir dalam suasana kebatinan? Karena pada saat itu untuk melawan kolonialisme dan imperialisme membutuhkan suatu kekuatan tentunya. Di sini kebatinan di sini maksudnya yaitu persatuan dan persaudaraan tentunya gitu. Karena komponen sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan. Tuh. Sejarah bangsa Indonesia sendiri penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketika terjadi seminar Pancasila pertama pada tahun 1959 yang dilaksanakan di Yogyakarta, berkesimpulan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu sebab, dan juga sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah suatu kekuasaan rakyat, suatu bentuk kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjalankan amanatnya. Amanat seperti apa? Yaitu amanat kita sebagai negara demokrasi, amanat negara dari rakyat, amanat negara untuk rakyat, dan juga amanat negara oleh rakyat itu. Dan ini harus menjadi ketuhanan yang Maha Esa juga harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara tersebut. Selanjutnya juga dalam seminar Pancasila pertama ini juga berkesimpulan bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila yang lainnya secara utuh. Tuh. Selanjutnya,
Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham-paham yang terang-terangan menolak ketuhanan yang Maha Esa gitu. Seperti mana komunisme dan ateisme. Nah, prinsip demokrasi seperti ini atau landasan kedaulatan rakyat ini dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditetapkan memang benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, dan rakyat juga cenderung paham akan korelasi hukum yang ada gitu. Sekian pemaparan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.